I'm a fool for your love. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Gimana setelah tadi melihat intronya di awal, itu terlalu lebay ya. Booting PC selama itu bikin mie, bikin kopi 2 gelas, masih belum nyala ya. Pengennya rasanya tuh ganti aja tuh PC ya. Padahal masalahnya bukan si PC-nya atau sistem hardware-nya. Cuman masalahnya ada di harddisknya aja yang kesehatannya udah mulai jelek ya. Nah sekarang makan zamannya udah mulai modern ya. Setelah harddisk terlalu jadul, muncullah SSD SATA, terus ada NVMe Gen 3, Gen 4, Gen 5 yang kecepatannya sampai 14.000 MB per second. Wah, 14.000 MB per second itu cepat atau biasa aja? Sebagai perbandingan, kalau kita ngelihat kecepatan dari harddisk ini tuh kecepatannya cuman 100 MB per second. Terus kalau SSD SATA kecepatannya 500 MB per second. Nah, kalau untuk si NVMe Gen 5 ini kecepatannya 14.000 MB per second. Jadi kalau kita bandingkan berarti 140 kali lebih cepat ya si NVMe Gen 5 ini dibandingkan dengan kecepatan si harddisk. Yaitu termasuk kenceng banget. Makanya sekarang tuh brand-brand tuh berlomba-lomba ya membuat atau menjual produk si NVMe Gen 5 ini supaya tidak ketinggalan zaman. Salah satunya brand dari Kingston. Mereka merilis Renegade G5 SSD generasi ke-5 ini dengan speednya 14.000 MB per second. Nah, saking kencengnya si NVMe Gen 5 ini, brand lain tuh ada yang memasang pendingin air cooling system ya di NVMe Gen 5-nya. Terus ada yang memasang fan juga gitu ya. Karena untuk mengimbangi atau meredam suhu panasnya ketika si NVMe ini bekerja full load. Saking kencengnya jadi si NVMe Gen 5 ini tuh panas. Tapi yang anehnya di sini untuk si Renegade G5 ini tidak ada pendingin sama sekali teman-teman. Tuh, polosan, bahkan di belakangnya juga nggak ada sama sekali. Nah ini logo Fury-nya, Kingston Fury-nya ini tuh cuman stiker doang ternyata teman-teman, bukan pendingin ya. Terus saya jadi ragu juga, wah jangan-jangan cuman gimmick aja gitu ya NVMe Gen 5 speednya 14.000 MB per second tanpa pendingin seperti ini. Ya udah, kita akan tes aja sekarang ya di PC ini. Saya di sini menggunakan sistem Ryzen 7 7700. Untuk motherboardnya menggunakan X670E. Si motherboard ini udah support NVMe Gen 5, udah PCIe L5.0 ya. Jadi ketika ditancapkan NVMe Gen 5 ini, si NVMe Gen 5 ini tuh udah bisa maksimal. Jadi kalau misalkan ngetes NVMe kenceng atau enggaknya, ya minimal prosesor dan motherboardnya juga harus support NVMe Gen 5. Oke, kita lihat di sini. Saya langsung tes aja ya di benchmark Crystal Diskmark ya. Ketika saya jalankan, ini bisa menyentuh 14.686 MB per second. Terus untuk write-nya di 13.883 MB per second. Kalau melihat dari HW Info, suhunya di sini terpantau sangat dingin sekali ya. Maksimum hanya 48 derajat Celcius dengan rata-rata 39 derajat Celcius. Padahal pengujian ini saya hanya menggunakan heatsink bawaan motherboardnya aja, nggak ada pendingin lain. Loh, kok bisa dingin seperti ini ya teman-teman? Sekali lagi saya tes yang lebih berat ya atau benchmark. Di sini kita bisa lihat ya, mulai dari transfer data size 8 KB ini udah menyentuh read 1018 MB per second. Semakin besar size bitnya biasanya semakin ringan. Dan memang di sini terlihat mulai stabil di transfer size bit 256 KB, menyentuh 13 GB per second. Wah, ini sih keren banget ya teman-teman. Kencang, stabil dan adem. Kalau kita melihat suhunya, di sini bisa lihat ya teman-teman, maksimum hanya di 54 derajat Celcius. Terus kalau kita melihat lagi di websitenya ini, temperatur toleransinya 70 derajat Celcius. Nah ini masih jauh ke 70 derajat Celcius. Waduh, kok bisa seadem ini ya? Satu lagi pengujian deh ya. Saya coba copy file transfer ya teman-teman. Di sini kita lihat, saya coba copy paste file 112 GB ya. Kecepatannya ternyata wah, hampir rata-rata 4 GB per second. Jadi untuk mentransfer file 100 GB cuman butuh 25 detik aja. Sadis nggak nih ya? Kalau kita bayangkan 100 GB kita copy paste pakai harddisk itu bisa 1 atau 2 jam kita nunggunya. Nah, memang teknologi sekarang udah secanggih ini.
Oke, sekarang saya pengen lihat jeroannya si Renegade Fury G5 ini tuh dia menggunakan controller dan NAND flash apa ya? Ternyata Renegade G5 ini tuh menggunakan NAND dari Kioxia BICS8 dengan tipenya TLC. Controllernya di sini menggunakan dari Silicon Motion SM2508. Kalian bisa lihat di sini ya, dengan teknologi 6 nanometer dan sudah ada DRAM cache-nya juga. Ya, bisa jadi ini yang membuat NVMe Gen 5 ini bisa seadem ini karena menggunakan teknologi yang terbaru. Nah, sekarang balik lagi ya ke kebutuhan kita. Kalau misalkan kita hanya butuhnya untuk browsing, untuk kerjaan admin, terus nonton film, Netflix, YouTube, ya nggak worth it lah kalau misalkan kita beli si NVMe Gen 5 ini. Karena harganya yang 2 TB yang saya pegang ini 5 jutaan ketika saya lihat di e-commerce. Jadi nggak worth it ini, 2 TB harganya 5 juta. Tapi ini ya, kalau misalkan kalian kebutuhannya udah punya kerjaan yang profesional, sering ngedit pakai resolusi 4K, terus kalian streamer yang mengikuti perkembangan game, kan file size game yang sekarang tuh gede-gede ya. Ini tuh butuh storage yang punya kecepatan sekencang ini untuk bisa mendukung kerjaan kita supaya terus bisa mengikuti perkembangan modern di zaman sekarang. Jadi si NVMe Gen 5 ini tuh ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalkan kalian kebutuhan seperti tadi cuman ngetik browsing, ya nggak usah beli yang NVMe Gen 5 seperti ini ya. Harganya mahal. Beli SSD SATA yang 300 ribuan itu udah lebih dari cukup. Saya jamin lah ya, kalau kalian kegiatannya cuman ngentri data gitu ya, nonton-nonton YouTube, beli SSD untuk dijadikan sistem Windows ya, yang 300 ribuan saya yakin itu udah lebih dari cukup. Kenceng ya, bootingnya cepet, terus copy file juga ya nggak butuh waktu lama juga karena si file size-nya juga nggak terlalu besar ya. Paling cuman 1 mega, 2 mega gitu ya. Itu kan kecil. Tapi kalau urusannya udah profesional, udah ngikutin zaman perkembangan yang sekarang, ya tentunya kita harus menggunakan produk-produk yang punya teknologi yang baru juga gitu ya. Salah satunya si NVMe Gen 5 ini. Nah, gitu aja sekilas tentang si Kingston Fury Renegade G5 ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian sekarang udah butuh NVMe sekencang ini? Atau ya udahlah, masih pakai SSD yang 300 ribuan cukup? Coba komentar di bawah aja. Saya pengen denger sih penonton-penontonnya Sekilas IT itu di rumahnya udah menggunakan NVMe generasi 3, generasi 4, atau bahkan udah generasi 5, atau bahkan masih menggunakan harddisk. Aduh ya. Coba deh ya, saya pengen baca yang nonton video ini. Komentar aja di bawah ya, masih menggunakan SSD atau masih menggunakan harddisk teknologi yang jadul. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.